Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim al-wahidi samadil azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ghuril muhajjalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita bagi dua, yaitu kitab Nasihuddin ya, kitab Nasihulibat. Kemudian kita baca manaqib Sesaman, karena malam ini malam kedua, hari kedua pas malam wafat beliau. Aduh, tanggal 2 Zulhijjah. Qala Imam Al-Alim A'lam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-maqalatu as-tasyi'atu wal 'ishrun, pembahasan yang ke-29. An Ali radhiyallahu ta'ala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sepupunya Rasulullah. Bapak beliau dengan bapaknya Rasulullah saudara kandung. Saudara kandung, mama dan abah satu. Kalau yang lain tuh sebapa aja, mama beda. Kalau Sayyidina Ali bapaknya Abu Thalib itu dengan Abdullah saudara kandung. Ya, mama bapak sama. Ya. Karena banyak anak, diambil oleh Rasulullah Sayyidina Ali jadi anak angkat, dipelihara dari kecil. Rasulullah disayang oleh Abu Thalib karena memang keponakan kandung, jadi yang lebih dekat daripada paman-paman yang lain. Ada paman yang lain cuma seumuran, Sayyidina Hamzah itu seumuran, Sayyidina Abbas itu seumuran umur dia dengan Rasulullah. Juga karramallahu wajhah, muliakan mukanya, mananya beliau tidak pernah ikut dengan kaum Quraisy menyembah patung. Ya, jadi tidak pernah berbuat syirik. Gitu. Dari kecil beliau ikut Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali? Kemudian luar biasa Sayyidina Ali, kata Rasulullah, Madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku ini kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Memang dari kecil. Kenapa jarang hadis tuh dari Sayyidina Ali? Ya. Karena beliau memang sibuk. Tidak seperti sahabat yang lain ngajar, muridnya banyak, oleh karena itu banyak perawi-perawi yang membawa hadis Rasulullah. Sedangkan beliau sibuk. Kurang murid. Kalau kurang murid ya kurang juga untuk penyebaran kita. Kalau yang lain duduk dengan Rasulullah belajar, kemudian mau yang mengambil darinya banyak. Sayyidina Ali sudah kadang jadi khalifah pemerintahan beliau. Bagaimana beliau mencapai pintunya kota ilmu? Kata Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani harfan. Aku ini jadi budak orang yang ngajari aku satu huruf. Ini luar biasa tunduknya dengan guru. Akhirnya mulia dia. Apa kata Sayyidina Ali? Tafaddal ala man syi'ta fanta amirah. Berikan karunia atas orang yang kamu mau. Artinya berbuat baiklah atas orang yang kamu mau. Siapa yang kamu mau? Berbuat dengan dia, fa anta amiruh. Kata beliau, maka kamu akan jadi pemimpinnya. Jadi gampang hendak menundukkan orang tuh. Berbuat baik aja, unjukin duit terus. Mau kada mau tuh.
Iya. Preman itu bisa ditundukkan kalau dengan duit. Kita berbuat baik dengan orang, maka orang itu akan tunduk dengan kita. Kada usah siapa aja, memang tabiat manusia. Misalnya hormat dengan kita. Datang dengan orang-orang misalnya tuan guru kah, sekalipun beliau tidak mengharap, tapi kalau kita berbuat baik dengan mereka, mereka ingat dengan kita. Biar keras bagaimanapun, orang ini biar baik cuma banyak duit ya kasihnya. Minta tolong orang segan menolaknya. Disuruhnya apa aja, maaf itulah bikin bisa membersihkan rumah mau orang. Kalau kita memberikan karunia kebaikan kepada orang, siapa saja kita mau, gampang menuduhkan orang. In ahsanta ila syakhsin bil ata sirta amiran lahu. Jika kamu berbuat baik kepada seseorang dengan memberikan sesuatu, sirtah jadilah kamu amiran, raja, pemimpin bagi dia. Ya berbuat baik ini apa sih? Kadang dengan uang, tidak dengan uang. Dengan barang apa segala. Was'al man syi'ta fa innaka siruh. Minta kamu dengan orang yang kamu mau minta itu. Fa anta asiruh, kamu jadi budaknya. Kalau sudah ta'alluq hati kita dengan makhluk, ya dah jadi budaknya. Apa aja disuruh, mau. Karena keinginan. Kalau tidak dapat dengan keinginannya dicapainya, dia tidak berhenti. Mau disuruh-suruh, jadi budak. Makanya jangan minta dengan orang kalau tidak mau disuruh. Salana sama tahtaju minal mali wal ilmi fa in ihtajta ila shakhsin fi dzalika sirta abdan. Ya, kalau kamu minta makan manusia sesuatu yang berhajat, kan dia minal mali daripada harta, awal ilmi atau ilmu, hendak dengan orang, tunduk. Kalau tidak bisa. Kayak orang pengemis itu harus menunjukkan bagaimana dia cara meminta. Kalau sombong udah mau ngasih. Dia ada pengemis duduk di pasar bejas, ada orang beri gitu. Mana mau duduk bergaya gini. Ada orang memberi, enggak, harus kayak orang miskin, duduk tunduk dengan orang begitu, baru dikasih orang. Dengan minta harta atau ilmu baru dikasih, menunduk. Ilmu, apalagi ilmu itu seperti aneh. Ya, seperti air. Dia tidak akan menuju tempat yang tinggi, dia akan menuju tempat yang paling rendah. Siapa yang merendah sekali, dia dapat ilmunya banyak. Ilmu itu begitu, dengan hormat. Ya. Li'ana nufusa jubilat bihubbi man ahsana ilaihi. Karena memang nafsu itu akan tertarik dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Semua orang, biar orang alim juga, habib juga, kada orang itu berbuat baik, senang beliau. Dosa dikenal perkenalan, berbuat baik dipanggil beliau, sini duduk sini. Karena kita berbuat baik dan orang. Nah, tapi kalau tidak berbuat baik, Anda berkenalan dengan habib, dengan ulama, mana? Kebanyakan sini lupa. Datang nih pian ingat dengan ulun, maaf kada ingat. Ayo kada pernah berbuat baik dengan sidin. Iya. Karena kata beliau kebanyakan orang jadi lupa, mohon maaf. Tapi kalau kita datang berbuat baik dengan beliau, kasih saja, ingat tidak, oh ini sifat manusia. Si fulan itu sini duduk. Nah, dipanggil kita, itu sifat nafsu. Suka dengan orang yang berbaik kepadanya. Kama fil hadis, seperti di dalam hadis. Wa man ahabba syai'an fa asirun lahu. Barang siapa cinta sesuatu, maka dia akan jadi budaknya, jadi tawanannya. Mau udah suruh. Apa istilahnya orang tuh bucin, wah ini anak budak di badannya bucin. Apa tuh budak cinta? Iya. Lautan ku seberangi amun hak. Gunung kudaki, lautan api ku seberangi. Orang kada waras tuh. Ya gitu lah. Karena tadi cinta.
Iya, luar biasa, mau pokoknya jadi budaknya. Apa saja berat ke dada lagi terasa berat. Iya. At-ta'atu al-ibadatu wa ta'atu bi qadril mahabbah. Al-mahabbatu bi qadril ma'rifah. Taat dan ibadah itu sekedar mahabbah, kecintaan. Iya. Semakin besar kecintaan, semakin besarnya taatnya dan ibadatnya. Iya begitu. Kalau kurang kecintaannya, ibadatnya juga kurang. Para wali Allah Ta'ala cintanya dengan Allah besar, ibadatnya juga besar. Ringan bagi mereka. Apa saja disuruh ya, tadi menyeberang laut disuruh ya, seberanginya. Wal mahabbatu bi qadri ma'rifah. Kecintaan itu sekedar kenal. Semakin kenal semakin timbul rasa cinta. Yang tadinya ada apa? Karena kenal, bertemu terus jadi di bawah bahasa wah ini cinlok. Nah, cinta lokasi. Kenapa? Sering bertemu. Karena semakin ma'rifah orang itu semakin cinta. Bagaimana mau cinta kalau kada kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Cinta itu harus kenal. Harus kenal. Belajar ma'rifah dengan Allah, siapa diri kita. Nah, kalau sudah tahu baru timbul. Kalau sudah cinta, bahwa asirun lahu, maka dia jadi tawanan, jadi budaknya. Cinta dengan Allah jadi Abdullah, hambanya Allah atau budaknya Allah. Liqauli Aliin karramallahu wajah, karena perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajah, ana abdun man alamani harfan. Saya itu jadi budak orang yang mengajarin saya satu huruf. Cuma satu huruf saja dia jadi budak. Fa insya'a ba'ani. Kalau dia mau dijualnya saya ya jualnya. Wa insya'a ataqani. Kalau dia mau merdekakannya dimerdekakannya. Ya. Terserah dia. Ini yang kedua. Minta saja kamu dengan siapa, maka kamu akan jadi budaknya. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Tidak berhajat kamu daripada siap orang yang kamu mau. Tidak bertergantungan dengan dia, tidak minta. Merasa kaya, artinya tidak berhajat dengan orang yang siapa kamu mau. Pa innaka nadhiruh, maka kamu sama dengan dia. Dia sama dengan kamu. Saya juga tidak berhajat dengan dia. Misalnya ada orang kaya, kita tidak berhajat dengan dia, kita sama dengan dia. Kaya juga. Iya. Laisa al-ghina bi kasratil irdi. Bukan dikatakan kaya itu banyak harta, tapi walakinal ghina ghina nafsi. Tetapi yang dinamakan kaya itu kaya hati, tidak tergantung dengan makhluk. Mana aisa anil khalqi, barang siapa putus asa daripada makhluk, memutuskan harapan dengan makhluk, lam yanju minat tam'i, tidak akan selamat daripada sifat tamak. Kalau kita tidak memutuskan harapan kita dengan makhluk, timbul terus sifat tamak, dikasih berapa saja kurang. Tapi kalau kita mengharapnya kepada Allah, diberi berapa aja cukup, timbul sifat qanaah, rasa cukup. Kalau dengan makhluk, kita berhajat ketergantungan dengan makhluk, baik manusia atau pekerjaan, pasti kurang terus. Rasa kurang, akhirnya tidak bersyukur, tidak akan selamat. Ya. Iktafa bima indaka, cukup, merasa cukup dengan sesuatu yang di sisi kamu, minar rezeki, daripada rezeki. Ya kan? La tabtaqiru bil mali, tidak merasa fakir, berhajat pada harta, di syaksin seseorang, tidak juga hiri. Ya. Karena kalau hiri itu penyakit berat itu. Iya. Man nadara ila man fudila minhu lam yanju minal hasad. Kalau orang itu
memandang kepada orang yang lebih daripada dia, maka tidak akan selamat daripada hiri. Ada hiri. Iya. Melihat orang nyamannya hiri. Hasad ini masih yang di bawah. Kalau hikit lebih lagi. Kalau hasad itu nikmat orang lain tuh supaya hilang. Dia ingin nikmat orang lain tuh hilang. Kalau hikit, dengki, dia ingin nikmat orang lain tuh pindah kepada dirinya. Ini lebih parah lagi. Ya. Kalaunya memandang orang yang lebih daripada dia, tidak akan selamat daripada sifat hiri. Orang yang hiri ini sama saja mengatakan Allah tidak adil. Kalau dia merasa Allah itu adil, dia tidak pernah protes. Kalau kita tuh menyangka di dalam hati dia adil, tidak pernah kita protes. Kenapa protes? Karena sangkaan kita dia tidak adil. Itu protes. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa yang dia mau, dikasih. Semakin banyak mereka punya harta, semakin banyak beban pertanyaan di akhirat. Dikiranya menyaman orang ahli dunia senang, tapi di akhirat itu banyak pertanyaan. Dosa hiri sama aja, biar banyak harta, kada banyak harta, makan kada sama aja, kada banyak banar. Orang kaya lawan orang miskin, siapa banyaknya mampunya makan? Paling-paling 2 piring, ya, mampunya. Ya begitu kan? Nikmatnya bang, sama juga dari sini sampai tenggorokan. Orang kaya sampai parutkah nyamannya nikmatnya? Enggak. Dari sini sampai tenggorokan, masuk tenggorokan, hilang nikmatnya sudah. Iya. Dosa sampai masuk tenggorokan, setengah jam aja biar ngunyah, nyaman lah. Mana ada nyaman lagi? Allah itu adil. Jadi dibatasi. Mau makanan apa aja dari sini sampai sini, habis selesai. Iya. Yang makanan yang nyaman itu apa? Nah, Gai. Nyaman makan tuh apa Gai? Yang nyaman makan. Talabtu ladata ta'ami bit ta'am fawajadtuha bil batni ja'i. Aku mencari keledatan makanan tuh di makanan apa yang nyaman, cari makanan apa yang. Ternyata yang ledat makanan tuh di waktu parut lapar. Waktu perut lapar nyaman, iwa karingin nyaman. Tapi kalau kanyang, surungnya apa aja kayak ada nyaman lagi sudah. Ya, makanya orang dulu supaya syukurnya banyak, nikmat itu banyak, bersyukurnya banyak juga. Parut kanyang itu apa semua di kios, bakso lewat panggil, mie ayam panggil, apa-apa dipanggil. Kada lagi rasa syukur. Tapi kalau orang nang kelaparan sehari puasa, buka puasa tuh nikmatnya syukurnya luar biasa. Iya. Makanya Rasulullah kada makan kecuali lapar. Nah, lapar dulu hanya makan. Kita ini belum sempat lapar. Iya. Belum keluar lagi nang itu. Iya. Udah mencari lagi, napa nih makanan yang nyaman. Ndak ada lagi sudah. Parut kenyang. Ya, turunkan dulu, kosongkan, baru nikmat makanan itu. Bil mali li syakhsin ghaniyan katsirun mal. Fa illam tattaqiru ilaihi syirta ghaniyan mislahu. Kalau kita kada berhajat dengan orang itu orang kaya, sama aja kita dengan mereka. Iya. Orang kaya itu kaya hati. Tidak ketergantungan dengan yang lain. Kalau orang tuh biar bisi harta banyak miliaran tapi merasa kurang tuh fakir ngarannya. Iya, merasa kada cukup. Padahal apa ada lagi? Laukan alibni Adam wa dia min dhahabin atamana antakun natanian. Kalau manusia itu punya tambang emas, syuting, pasti hendak lagi yang kedua, cari lagi. Sebuting tambang emas lagi, emas hirang aja gin bisa tambang. Oh, lumayan sudah cukup mah. Tapi hendak kedua lagi, ketiga. Ada pernah cukup. Iya. Buktinya orang mendulang itu, mendulang dapat intan segini, ganal intan. Ya sekitar 35 karat lah. Nah, kan gitu. Harganya berapa? Wah mahal.
miliaran dapat. Alhamdulillah, syukur ke rumah. Menating dilihat-lihat. Ampih ke sidin mendulang. Dijual ini miliaran nih. Ampih ke mendulang. Enggak, jadi wah ini nih nang laki bininya belum dapat nih kayaknya nih. Isuk turun lagi sudah. Mencari lagi. Mana pada set. Udah cukup. Nah begitu. Wah ini sepasang ini intannya. Cari lagi. Iya. Pokoknya gak ada putus-putusnya. Itu kalau orang yang merasa kaya daripada makhluk, dia jadi seperti mereka itu. Min awal mati syakawah, ciri orang yang celaka anadharu ila man fawqahu fid dunya. Ciri orang yang celaka, orang yang selalu memandang orang yang lebih di atas daripada dunia. Akhirnya tidak ada rasa syukur. Iya. Mandang orang lebih baik daripada dia. Dia perasaannya paling miskin, padahal banyak dong lebih miskin daripada kita. Kan kita. Syukuri yang ada. Ya. Bisi rumah kada nyewa, alhamdulillah. Banyak orang nyewa mikirkan tiap bulan bayar, 2-3 bulan belum bayar lagi. Ya aduh, tokoku ini belum bayar di hutang. Isinya banyak benar. Isinya tuh aja kudu jual deh kalau buka kan jauh lebih banyak. Tapi begitu tadi. Ada orang keluarga di Samarinda berjualan sembako. Isinya jar kita kuranglah penghasilan sembako nih. Mengeluh jar ulun. Kalau ditutup tuh toko, baras kira-kira yang ada di dalam toko berapa bulan habis, lawas pang kita. Tengah tahun tuh hanya habis kalau dimakan seorang. Minyak pang, minyak goreng, oh minyak banyak. Ini. Tapi masih mengeluh. Orang ada yang dapat rezeki hari ini habis hari ini. Kita biar kada berusaha berjualan itu tutup toko agen makan aja cukup. Tapi karena merasa melihat hasilnya kurang, padahal yang ada tuh lebih banyak. Akhirnya tidak bersyukur dengan Allah. Man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda al qadai, batlub ilahan siwai. Siapa yang tidak bersyukur akan nikmatku, tidak sabar dengan ujianku, macam-macam ujian tuh banyak. Iya, ujian di rumah. Ya macam-macam itu kan ya, gelombang naik, turun, ya air laut begitu tuh naik turun gelombang. Ujian supaya apa? Ujian naik kelas. Iya, kalau ada ujian kayak mana naik kelas? Kelas 1 mau naik kelas 2 ujian dulu. Kelas 2 naik kelas 3 ujian dulu. Aku kada hendak 4 ujian gerusa, tahan aja situ di kelas. Mau lulus SD ke SMP ujian. Mungkin sudah ulun sampaikan. Laisa bimu'minin mustakmilil iman man lam ya'udda balaya ni'matan warahata musibatan. Mungkin bulan lalu kah ulun sampaikan ini. Iya. Tidak beriman seseorang, ini beriman itu tidak sempurna iman seseorang kecuali dia bisa menjadikan bala itu sebagai nikmat. Iyalah. Bala ujian itu sebagai nikmat, lapang itu sebagai musibah. Ya, lapang itu sebagai musibah, bala itu sebagai nikmat. Ulun contohkan, mungkin yang ada apa-apa diulang, mungkin ada yang itu santri itu kalau buat kesalahan dihukum bersihkan WC. Nah, ya kan? Malu, ini bala. Tapi tukang sedot WC itu kalau orang ditelepon, WC ku penuh, sedotkan. Bala kah? Nikmat kah? Bala kah? Nikmat kalau alhamdulillah ada yang nelpon minta sedotkan sepeting sehari sampai 5. Satu sepeting 500.000 kali 5 2,5 juta sehari. Alhamdulillah sedot dapat 500, jualnya lagi tukang kebun, siram makan ke kebun, bayar lagi kan. Nikmat. Siapa dulu yang bisa memandang itu nikmat kita?
Raha, lapang, santai itu bala. Kan baru dia mengatakan orang itu sempurna iman. Begawi capek pagi sampai sore terus bekerja. Pas di perusahaan kita kurangi karyawan, di PHK orang, alhamdulillah nyaman, aku isuk guring melandau bahasanya kada kemana-mana. Nikmatkah bala kah di PHK orang? Bala dipadahkan nikmat, nyaman aku guring itu. Kita diberikan oleh Allah ujian. Sembahyang juga kada banyak ya, 5 waktu aja sunat-sunatnya kulir, 5 waktu kin berpaksaan. Diberi akal dan oleh Allah ujian, di situ barang dapat pahala. Iya, disambati orang kah, alhamdulillah pahala orang dapat lawan kita. Kalau perlu kita beri duit, iya upah, iya beri terima kasih, pahala pian dengan keulun. Nah, bukan ujian, bala bukan, tapi nikmat Allah. Allah kirimi pahala dari orang lain. Dapat musibah ini diberi oleh Allah pahala. Sholat ditimbang, puasa ditimbang, tapi bala cash langsung dibayar. Nih kata Allah. Ya kan? Ini ujian Allah itu nikmat pada hakikatnya. Ya, daripada kita kada ada amal ibadah banyak. Kemudian ada orang malam kada bangun nyaman guring sampai ke subuh aja. Nyaman benar aku malam tadi guring kada bangun-bangun sampai subuh. Bala tuh. Iya, bala. Kenapa? Orang tuh bangun malam sholat barang 2 rakaat. Iya, minta bisolihin, orang kebiasaan orang soleh itu bangun malam. Iya, mantala bal ma'ali sahir al-layali, siapa hendak mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah bangun malam. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak sa'ayab azaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sana kita diangkat tempat yang mulia. Wah, nyamannya aku malam tadi istirahat kada bangun sampai ke subuh. Nah itu apa? Nikmat. Bala. Imam Syafi'i sholat subuh dengan wudu isya, berarti kada guring berapa? 40 tahun. Ya. Kenapa jadi kayak itu? Nikmat sudah. Kenikmatan yang di ledatnya ibadah. Kalau orang sudah ledat ibadah tuh dengan yang dikasihnya itu kada ada. Ngalih sudah diumpamakan. Iya. Kita tuh diberikan oleh Allah keledatan dengan makhluknya. Dengan makhluknya. Ya. Laki itu punya kelezatan dengan istrinya. Diberikan oleh Allah keledatan. Seberapa? Tergantung. Kalau orang hanyar kawin, semuanya tuh lezat, japai tangannya aja lezat. Iya, orang hanyar kawin itu menjapai aja nikmat terus sudah. Luar. Iya, udah lawas-lawas berkurang terus sampai tuha berkurang. Nah, istilah jalur orang tuh kalau hanyar kawin tuh pandangan hidup. Ini kalau sudah sampai 20 tahun pegangan hidup. Yang terakhir sisa hidup. Kenapa jadi pandangan hidup? Dipandangannya hidupnya. Nah awal-awal kalau naga 2 kada mau hidup dipegang dulu baru hidup. Nah sudah Tuhan 60 sisa hidupnya jadi gitu. Ya kalau nikmat diberikan Allah sedikit dengan makhluk. Sedikit aja diberi oleh Allah. Tetapi kalau kita cinta dengan Allah, ledatnya itu bukan di satu anggota badan saja, seluruh badan. Seluruh badan. Bulu kita aja merasa ledat dengan Allah. Ya. Orang wali min aulia Allah itu tidak mau berpisah dengan orang yang dicintai. Allah. Makhluk aja dikasih orang Allah sekejar ujungnya itu aja yang ledat lagi. Kalau Allah
hamba itu diberikan oleh Allah kecintaan, keledatan dengan Allah, kadang-kadang mereka takut baca Quran. Kenapa takut? Ketika baca Quran takut keluar mani, saking ledatnya. Ini orang yang mahabbah dengan Allah. Takut mereka baca Quran di waktu siang Ramadan. Kenapa? Karena manis lidahnya. Ada yang kada percaya, masa iya sini kata baca qul huwallahu ahad, diambilkan liurnya jilat manis. Ini mereka diberikan oleh Allah keledatan dengan zatnya Allah, keledatan dengan Allah. Kalau Allah ngasih semua badannya jadi ledat. Makhluk aja sedikit kita diberikan oleh Allah anggota badan sedikit aja keledatan, itu pun luar biasa sudah. Kecintaan dengan Allah. Ini wali min auliya Allah. Makanya mereka malah meledat. Kayak orang hanyar pacaran tuh nah. Ada mau guring-guring dulu sampai tengah malam berkisahan. Hanyar kawin. Iya. Malam ya panjang. Kamu guring. Iya. Sudah subuh hanyar ngantuk. Subuh kada. Hanyar pengantin hanyar tuh. Kenapa? Ini orang yang mahabbah cinta. Kalau sudah minta dengan Allah luar biasa diberikan oleh Allah. Minta dengan Allah, ya Allah. Kita tidak gampang. Allah melihat kesabaran kita, kesungguhan kita dulu. Menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang maksa dirinya dulu baru Allah kasih hidayah. Ulama terdahulu disebutkan dalam kitab Imam Haddad, Abdullah bin Ali Haddad. Kata mereka, 20 tahun memaksa diri, kemudian 20 tahun akan datang merasa ledatnya. Kada satu umat paksa, baru dapat ledat. Iya, keledatan itu di dalam ibadah. Wal maqalatu salasun an Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tarkut dunia kuliah akhadul akhirah kuliah. Meninggalkan dunia semuanya akan mengambil akhirat semuanya. Ya. Li'annahuma kadaratain. Karena keduanya seperti maaf Sidini bahasanya kalau kita kurang ya. Tapi kada apa-apa juga kalau sini bahasa beritahan. Dunia akhirat itu seperti kadaratain kata beliau. Seperti susu bubinian itu. Lihat ke kanan. Bila mengambil kanan pasti terlepas yang kiri. Bila menyusap yang kiri pasti terlepas kanan. Kecuali abahnya bisa dua-duanya. Begitulah dunia tadi, kalau ambil satu terlepas akhirat. Ambil akhirat terlepas dunia. Nang anum-anum nang beluman ini nang pusing. Nah di belakang lihatkan aja. Oh ini cuma mengartikan aja di sini. Hendak mengartikan apa lagi? Kita paham lagi sudah. Itu nang Tuhan tuh kadang mengingatin nang bahari jadi kekanakan. Paman tarakaha dunia, barang siapa meninggalkan dunia kulah akhadahlah akhirat akulah, dia akan ngambil akhirat semuanya. Paman a'rada anid dunia, barang siapa berpaling daripada dunia bil kuliyati ahabal akhirat, dia akan cinta dengan akhir hubban katsira. Ya. Ini masalahnya bukan zahir lah, ini batin. Di batin, di hati. Kalau gitu kita dosa lagi mana? Ini meninggalkan di hati. Kekayaan harta itu sudah ditulis oleh Allah. Kalau berikit di hati susah keluarnya. Kalau dunia itu kita cintai di hati, akhirat hilang. Kalau akhirat di hati, cinta di hati hilang. Tapi zahir enggak. Sudah ketentuan Allah. Kalau ditulisnya kaya sudah. Banyak harta tapi di hatinya tidak ada. Dia cintanya akhirat. Jadi ada nih, oh dikasihkannya. Karena tuh kita baca manakib Zaman. Kayak apa mereka itu?
Itu dunia itu jadikan mereka mazra'atul akhirah, tanaman akhirat. Ya. Khairu dari dunia, sebaik negeri itu negeri dunia, liman tazawwada li akhirati, bagi orang yang ingin sanggup akhirat. Kada bisa lepas. Tapi ini masalah di hati. Kata Sidin, cinta. Mengambil di dalam hati kecintaan. Kada mungkin di tangan. Kalau sudah orang tuh masuk duit tuh di kantong, masih di kantong masih bisa keluar. Tapi kalau masuknya ke hati, nih keluar masuk, kada mau keluar tarik barat aja. Itu karena terlalu dalam. Ya, gitu. Man ahabba dunya bi kulliha arada bil akhirah, sama cinta dengan dunia berarti kan di hati, dia akan berpaling dengan akhirat. Siapa bercinta dengan akhirat, dia akan berpaling hatinya daripada dunia. Fakhadha bi tarki fa hubul akhirah sababul i'radi an dunya. Cinta akhirat itu menjadi sebab orang berpaling daripada dunia. Ada tetap. Yang bahaya itu dunia kada ada, miskin tapi hati cinta benar dengan dunia. Nah ini sakit urusannya. Hendak benar kepengen orang, tapi begawi kada mau ini berjualan bangkrut terus. Hatinya hendak, tapi tulisannya dia di Lauhil Mahfuz pulan-pulan pakir. Nah, yang penting ini di hati dulu ya. Ada syukuri. Wa tarkuha fi akhadiha, dan meninggalkan itu dunia pada mengambil akhirat. Bughdu dunia bisa bin hubul akhirat. Kebencian kita akan dunia di dalam hati, maka akan timbul cinta akhirat. Nanti kita akan berhubungan dengan manakib sesaman insyaallah. Ini ada sini kita. Sedikit kita membaca, mengambil tabarruk dengan beliau, mudah-mudahan diturunkan rahmat pada rumah kita, khusus kita yang hadir, diberikan oleh rahmat. Inda zikri auliya tanzir rahmat, turunnya rahmat kampung kita ya. Fatihah. Wajibillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Allah yang memilih yang jadi wali itu kadanya seorang. Kalau kita wali kota gin mau milih seorang, orang juga memilihnya jadi wali kota. Iya. Wa qasasahu bihamdi asrarih, dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya Allah. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya Allah dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya Allah. Kitanya dada semua dari Allah. Allah ngasih kekuatan, Allah ngasih kesempatan, Allah dijadikan Allah kepadanya Allah. Jadi kita yang punya mana? Tidak ada yang punya. Ya, semua pemberian Allah. Washkuruhu annahu man alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrar rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyati saniyah. Dan Ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin min nuri. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amal-amal yang salihat. Fabadu.
Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Sadiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi SAW bermula membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Maka tatkala aku mendengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bal ini, itu ngarang tadi. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala ahli syariah wa tariqah wal haqiqah. Jadi kada lepas, tidak bisa cuma syariah. Syariah itu zahir, hakikat itu keyakinan. Keyakinan dengan Allah apa? Pahala, surga, buktinya apa? Itu. Kita alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dengan Allah, surga, pahala. Bukti beriman itu beramal. Keyakinan di hati, hakikat, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tujuannya mendapatkan rahmat dari Allah. Itu. Ya Allah, aku kasih umur, rikaman, modal, usaha, gawirnya apa? Sholat, puasa, itu gawirnya. Dijual kemana? Allah yang membelinya 10 kali lipat, 70 kali lipat, tinggal kitanya lagi. Itu. Ahli syariah, tariqah, hakikah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, Syekh Saman, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat radhiyallahu ta'ala anhu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Khawasnya orang yang khusus. Dan adalah tabiatnya, sifatnya radhiyallahu ta'ala anhu itu ketika masih kecil hingga sampai had mursyid, sampai pintar namanya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat kebiasaan dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Kalau kita banyak guring, kalau mereka itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah itu, kalau mereka sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kau duduk aja kau guring. Syekh Muhammad Saman diberi bantal karena kau guring, kalau gelisah kita kada bawa bantal aja bisa, saking itu apa orang ahlinya. Itu. Ketika malam hari melainkan sedikit juga atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dikata dekat sahur, kita jam 3, jam 4 itu dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya itu, lalu ia ratib sahur. Bacaan apa aja bacaannya, itu namanya ratib. Mau hendak sahur, istighfar kah apa. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dan dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh, bacaan subuh, habis sembahyang subuh hingga terbit matahari sampai timbul matahari.
Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Isyraq itu kira-kira sejam setengah dari terbit fajar. Misal subuh jam 4.45 lah. Ya, garis aja lurus. Berarti jam 6.15 tuh. Dan sembahyang isyraq. Kalau pas-pasan ada tulisan isyraq, kadang belum timbul. Jadi yakinkan ya sejam setengah dari isyraq. Pahalanya luar biasa. Tidak harus rutin. Ada amalan itu sekali kerjakan sudah dapat pahala. Ada yang harus dirutinkan. Salah satunya ada salat isyraq. Orang yang habis subuh kemudian nunggu isyraq, kemudian salat isyraq 2, kata Rasulullah, Rasulullah kana lahu hajjan mabruran, makbulan mabruran, seperti orang berhaji yang pahalanya. Kita kada berduit nih, apalagi daftar tunggu lawas-lawas, banyak isyraq aja supaya dapat pahala berhaji. Iya, 3 kali lagi amalan. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat, karena sesuai dengan Rasulullah, lebih ke Bapak. Dan lagi pula radhiyallahu ta'ala itu membanyakkan puasa sunnah, apalagi bulan Zulhijjah ini awal dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau kada kawa ya kena tarawih dengan Arafah, hari tarawih tanggal 8 tanggal 9, pahalanya besar. Iya. Kalau yang antara 1 sampai 9 ini puasanya pahalanya sama dengan puasa setahun. 1 hari sama dengan pahala setahun. Nah, ini hari yang pertama ya. Kalau kada kawa ya Bu Arafah saja. Kalau kawa tarawih tanggal 8 tanggal 9 Arafah. Puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Riyadhah ini bukan olahraga, Anda. Ya, membanyakkan riyadhah itu olahraga, nggak bahasa, memang bahasa artinya Arab olahraga, tapi riyadhah nafsu, melatih diri, ya, nafsu kita, melawan nafsu. Nafsu itu sifat ada di dalam diri. Jadi di dalam diri manusia itu ada sifat unsur 4. Ya. Sifat babi, sifat anjing, sifat syaitan, dan sifat hakim, orang yang bijaksana. Ini yang paling banyak sifat babi. Sifat babi itu apa? Sifat babi ngikutin syahwat. Itu sifat babi. Kemudian sifat anjing, sifat sabuk, sifat binatang buas, keras, marahan, itu sifat sabuk. Syaitan, sifat syaitan itu menipu daya, sifat takabur, itu ada semua. Jadi kalau orang diberikan oleh Allah kasyaf, melihat dari sifat itu tadi, seolah-olah babi itu dan anjing itu mereka tunduk dengan kita, seolah tunduk dengan kita. Mereka minta layani. Orang yang tunduk tuh kita yang dilayani, bukan kita melayani. Contoh, pian bisi kucing, ya bisi punya kucing. Yang majikan siapa? Kucing atau kita? Dusta. Kita yang kucing majikan, beri makan, memandii, kita jadi budaknya. Bukan kita yang jadi majikan kucing, tapi kita jadi budak kucing. Iya, yang ini dilayani, minta dilayani. Ketika kita diberikan oleh Allah kasyaf seperti babi, seolah dia jadi budak kita, menyembah, tunduk, sujud, rukuk dengan kita, tetapi pada akhirnya kita, kalau kita memberinya, oh kasihan. Anjing, babi itu si binatang yang dicela, tapi bukan bentuk, bukan warna. Iya, karena sifatnya. Dan penyakit di dalam babi itu, kalau bentuknya bulat bagus kelihatan babi, warnanya kalau babi yang halus-halus itu warna bagus kelihatannya, tapi bukan itu kan dicela. Makhluk manusia itu bukan dicela karena bentuk badan cantiknya, tetapi sifat, ada sifat itu, sifat anjing, sifat buas,
mulai ya itu tadi. Ya, bukan karena bentuknya. Kadang anjing tuh bagus, bulat, halus. Iya, bulunya tebal, kepingin. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dia tercela. Ada sifat itu sifat. Jadi harus riyadhah. Itu diumpamakan oleh Imam Ghazali. Seolah-olah, aku jadi tuannya. Bukan, kita jadi budaknya nafsu. Apabila kita ikutin, dipelihara itu nafsu, kita jadi budak. Mau empati nuruti terus. Dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil. Jadi lagi halus kelihatan sudah. Iya. Beda dengan orang. Ya ini sebelum baliknya. Pada masa itulah dia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, ini tempat makan, makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang membaca Al-Quran di waktu kecilnya. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal keadaan anaknya itu tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tidak ada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu ta'ala melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dilarang oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwal keadaan masa kecil, yakni sebelum balik. Sahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dikruh, ingat dengan Allah, yaitu suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, ini tempat kuburan segala istri Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Zikrullah, zikir itu ada dengan zahir badan, anggota badan itu zikir. Ada zikir hati. Zikir hati itu ketenangan, keyakinan dengan Allah, selalu ingat dengan Allah. Itu zikir hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir hati itu dengan Allah, ketenangan hati. Masalah rezeki tenangnya, kenapa? Allah sudah yang menjamin. Diam di mana sajanya kada terpengaruh. Iya. Karena hatinya selalu ingat dengan Allah. Tidak ada takut. Hatinya tenang. Kadang dia tidur, matanya tidur, tetapi hatinya tenang dengan Allah. Ini orang yang zikir, yang kayak berzikir, selalu hatinya ingat dengan Allah. Apa jaminan Allah semua? Kita. Dan adalah hal radhiyallahu ta'ala pada ketika bidayahnya awalnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikah, ya, memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syahidi Abdul Qadir Jalani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syahidi Abdul Qadir Jalani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu menyembunyikan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadrat Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinah Rasul. Maka sekalian orang-orang yang datang yang daripada beberapa negeri itu mengambil tarikah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Ini yang ulun maksud. Hatinya kedadah di situ. Sayang kalau kita menabung
Oh, barangnya ditabung, kenapa kabarian orang kan disimpan. Kalau sini tidak ada tersisa. Sama dengan Siti Aisyah ketika diberikan oleh Marwan, itu zaman itu waktu Marwan menjadi rajanya diberikan jatah bini-bini Rasulullah, istri Rasulullah diberikan jatah. Datang suruh Siti Aisyah, orang pembantu Sidin, bagikan Sidin. Orang Madinah bagikan, habis. Padahal itu waktu itu puasa Siti Aisyah. Jadi jadi pembantu ya mil mukminin agen buka kita apa kena? Hah? Mana tadi sudah dibagikan semua udah. Sampai agen puasa aja buka puasa Sidin kada ingat dibagikan semuanya. Ini saking di hatinya tuh udah ada. Kalau kita kan nggak ada. Iya, di tangan dan di hati ada. Itu. Ada tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepada ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepada aku pada zaman sekarang, dari sebab sangat dohirku di dalam negeri Madinah Rasul ini. Tiada seorang daripada wali Allah yang sangat dohir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kedahiranku ini. Jikalau aku keluar daripada negeri Madinah Rasul, ini niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Wajar. Pakai logika aja sudah. Iya. Dulu di dalam waktu guru sekumpul banyak hadir. Luar biasa. Meninggal Sidin sepi. Nah, sepi sampai orang mau jual rumah di sekumpul tuh belum ada karena gak ada lagi. Diuji begitu. Iya. Macam-macam ada yang fitnah guru sekumpul begini sudah waktu Sidin meninggal, waktu hidup enggak, waktu meninggal macam-macam. Akhirnya dimuliakan oleh Allah lagi, padahal kada kemana-mana gurunya di situ aja. Baru mahal lagi rumah-rumah. Diuji. Itu guru sekumpul apalagi wajar. Di Madinah kira-kira banyak orang sesat. Oh banyak. Oh ini aja nang bidah tuh banyak. Syirik. Ya lah. Bila kita berziarah tuh syirik. Ya. Tapi ada hikmahnya itu. Nikmat. Ada Wahabi di situ tuh. Nikmat. Namun gak ada Wahabi di situ. Kira-kira kayak apa ya? Duduk beburdah. Karena kalau orang berziarah tuh lewat dudukan tuh apalagi orang Banjar. Duduk basilah di raudah tuhnya. Duduk di hadapan kuburnya Rasulullah tuh dudukan situ bemulitan. Kayak pahendak orang lewat. Iya. Ada atau mengambil berkat, membitil kubur Rasulullah. Tapi karena ada mereka itu aman. Ayo surun. Kalau kada ada mengitu, ditampar tuh di Ka'bah. Gara-gara cium Hajar Aswad aja. Tapi karena ada mereka itu aman. Ayo suruhnya jauh. Ada mereka itu. Syiriknya nah disuruhnya berjauh. Kalau kada ada itu, orang kita ini biar halus, wani benar. Iya. Berabut Hajar Aswad. Iya. Itu nikmat. Kalau kada ada mereka itu, ya udah kayak kita aja di wadah kita atau kayak apa. Itu nikmat. Jadi lihat, wow ini ada ini. Oh, ada kebaikannya. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma ajbur ummati Muhammad. Kalau Sayyidina boleh dimasukkan sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat Fadilatul Qutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, tiada dapat diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah, ingat dengan Allah guduan pagi, wasyian sore, kiaman waktu berdiri, dan waktu duduk, ala junubi waktu berbaring. Itu baca 4 kali. Ya, tapi disesuaikan dengan tingkah laku. Bukan doa saja. Doa 4 kali subuh, habis bulik ngusip orang. Allah mastur umat di sini Muhammad, tutupi aibnya kita, pulang membuka aib orang.
Oh iya, berkelahian dengan tetangga. Baca doa itu 4, tapi berkelahi dengan orang. Kayak apa doanya kada sesuai dengan tingkah laku kita. Jadi itu amalannya dalam kehidupan seharian dengan umatnya Nabi Muhammad. Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mengutamakan kepentingan orang muslim itu bukan golongan orang muslim. Adalah prihatin kita dengan orang muslim. Kada kawan doa barang. Jangan pelit mendoakan orang muslim. Kalau kada bisa menyenangkan orang muslim, jangan menyedihkan orang muslim. Kalau kada bisa memudahkan orang muslim, jangan menyusahkan orang muslim. Iya. Kalau kada bisa memuji orang muslim, jangan mencela orang muslim. Itu aja. Di mana aja. Ya paling tidak kita adalah andil kita menolong misalnya saudara kita Palestina, paling ada doa gin barang kan itu. Dan melazimkan syuhud wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah dan membanyakan akan membaca Quran dan selawat atas Nabi SAW, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapatkan sesuatu kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadat dan keyakinan serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahadan Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu ta'ala anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arba 2 Zulhijjah Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian hadiahkan beri apakah, niatkan pahalanya Hagan Sidin kan diganti, dia hadiahkan kepada pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya. Mumpung hari wafatnya tanggal 2 yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat daripada perkara dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.